Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, satu, batik untuk Indonesia, ketiga juara, yes. Terima kasih atas semangat paginya yang sangat luar biasa. Bagaimana keadaan kalian? Baik, alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya, karena sebagian besar teman-teman kita sedang mengikuti lomba pramuka giat perkemahan di lapangan Watu Warang. Kita doakan agar semuanya bisa berjalan lancar dan bisa pulang membawa hadiah dan kemenangan. Membawa piala juga. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Silakan disiapkan, Mas Hanifia. Berdoa. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. wa bil ihsani billah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas doa bagi kita agar nantinya ilmu yang kita pelajari bisa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, kalian dikumpulkan di sini adalah untuk mempelajari disiplin positif ya. Disiplin itu apa toh? Ada yang tahu? Disiplin itu apa toh? Mentaati peraturan. Kalau anak-anak datang pagi sebelum bermasuk, itu disiplin apa tidak? Disiplin apa tidak? Disiplin. Kalau anak-anak terlambat masuk, disiplin bukan? Kalau anak-anak hari ini memakai baju pramuka, disiplin apa bukan? Kalau Bu Hani hari ini pakai pramuka, disiplin apa bukan? Ya, jadi disiplin itu tidak harus sesuai aturan yang berlaku. Misalnya, Bu Hani hari Senin kok pakai pramuka, tadi anak-anak kelas 5, 6 yang ikut kemah kok pakai pramuka. Padahal hari Senin kan waktunya upacara, memakai baju putih-putih atau merah putih, seragam lengkap. Nah, karena hari ini adalah memperingati
hari pramuka, ya. Nanti hari Rabu adalah hari ulang tahun pramuka, kegiatan pramuka. Jadi kalau Bu Ani hari ini pakai pramuka, tidak pakai seragam Senin, tidak apa-apa, menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Terus lagi, kalau kalian membuang sampah di kolong meja, disiplin apa enggak? Harusnya di mana? Apa? Ya, Bu Ani masih sering lihat loh, bermaaf cilok. Terus plastiknya dibuang ke kalian. Itu masih banyak itu, ya di situ. Nah, karena itu Bu Ani mau menanamkan disiplin positif dari diri sendiri, bukan dikongkon gurune, bukan dikongkon kancane. Oh, gak mergo diseneni, ya, tapi dari diri sendiri. Coba sekarang jujur, Bu Ani akan marah. Siapa yang pagi tadi membuang sampah sembarangan? Oh, belum beli jajan, belum buang sampah, berarti ya. Terus siapa yang pagi-pagi sudah melaksanakan piket dengan baik? Sudah menyapu kelas dan merapikan kelas? Sudah? Sudah, iya. Kenapa malu-malu? Sudah, Bu. Nah, itu namanya percaya diri. Nah, sebelum ke disiplin positif, Bu Ani akan menyajikan video tentang seorang anak SD yang apa namanya? Coba nanti dilihat, nanti Bu Ani mau tahu kalian mengetahui video ini tentang apa, ya. Nanti diceritakan secara singkat. Kelihatan yang di belakang?
belum kepikiran apa-apa. Tadi kamu lihat apa di situ? Lihat apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Lihat apa? Nah, ada seorang. Coba Mas Haji ke depannya. Dibantu berani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Haji ada sini ya. Coba dengan bahasamu sendiri tadi ceritakan tentang apa ya videonya ya. Nah nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya, nggak usah takut salah. Yang kamu lihat tadi apa? Seorang anak. Nah, dia bilang, Tadi saya melihat video melihat video tentang tentang seorang anak yang yang bangunnya bangunnya bangun sendiri apa dibangunkan tadi? dibangunkan. Oh dibangunkan. Teman-teman juga seperti itu. Kalau sendiri apa setelah dibangunkan apa lagi? Diantar ke sekolah. Diantar ke sekolah. Ternyata apa yang terjadi tadi ibunya? Mengantarkan pensilnya yang ketinggalan. Iya, pensilnya ketinggalan bagi omat ibu. Nah, pada saat mengantar ternyata becake bane bane gembos sehingga ibunya bagaimana? Berlari jalan kaki hanya untuk mengantar Pensil. Iya, berarti ibunya sayang apa tidak? Sayang. Ya, padahal jauh loh ya, harus naik bis, naik becak loh ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Ibunya tadi setelah mengantarkan pensil kemana? Tadi kamu lihat tukang belanja apa? Warungnya menulis apa tadi? Catatan uang. Catatan uang ya, itu maksudnya ibunya tadi mempunyai banyak tanggungan, banyak hutang yang harus dibayarkan untuk belanja. Kemudian apa yang dilakukan ibunya tadi? Menjual kalung. Digunakan untuk apa? Membayar hutang. Dan tadi ibunya melihat apa tadi? Sepatu ya, karena sepatu anaknya rusak dan perlunya ganti. Sebenarnya ibu itu pengen banget membelikan sepatu. Tadi sudah dibeli apa belum? Tadi sudah dibeli apa belum? Belum, karena uangnya tadi digunakan untuk membayar belanja, membayar hutang di warung. Nah, itu adalah pengorbanan seorang ibu atau orang tua yang pengen anaknya bisa sekolah, ya. Nah, sebagai anak, apa yang harus kalian lakukan? Menyayangi orang tua. Pintar. Tepuk tangan untuk Mas Haji. Nah, sebagai anak, sayangilah orang tua, patuhilah orang tua, ya. Sekali dikongkos, sekali dinasihati, yo diingat-ingat, ya. Nek sekolahan manut gurune ya. Nggih, ya bukan hanya di mulut, tapi juga di hati dilakukan ya. Nek wayahe adzan dan sholat ya. Nggih, kok letok ya. Lenduk nek pas adzan enggal sholat nggih. Nah, balik masih lihat banyak yang berkeliaran padahal di musola sudah ada si enak tumbas jajan. Nah, boleh apa tidak? Apa nunggu diurak-urak diseneni sama bapak ibu guru? Nah, jadi mulai nanti dan besok kalau dengar suara azan harus segera iya, harus segera menyiapkan diri untuk wudhu dan sholat, ya. Terus lagi,
pada saat di musola, apa yang kalian lakukan? Jongkok nih temen usil jenggungi kancane. Nah, lah kok kemarin masih ada yang seperti itu? Apa kudu nunggu ditungani Bapak Ibu Guru? Nah, berarti harus sadar diri. Nek koncone sholat sabarang diilik-ilik. Ada yang masih seperti itu? Loh, kelihatan. Di sini aja sudah kelihatan. Ya, berarti masih ada ya. Kalau sing gawe ngilik-ilik dan ganggu temene, nek dilekne koncone, mau apa marah? Mau apa marah? Mau apa marah? Nah, nek dilekne temene yo mau karena temanmu berniat baik biar suasana ibadah itu bisa kusuk, nggak rame sakarep PDW, kan? Nah, nanti pada saat sholat jamaah ditoto awake dhewe sadarkan diri, gak usah nunggu kancane, gak usah nunggu Bapak Ibu Guru. Bisa? Tenang? Ya, oke, berarti sepakat ya. Saat azan berkumandang segera ambil wudhu dan sholat. Dengan rame apa dengan khusyuk? Ya, ingat-ingat sendiri. Oke, sekarang kita lanjut video yang kedua. Perkenalkan, nama kakak Kak Eka. Sejak kecil kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan pendidikan SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil bagi keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman-teman pernah ditanyain, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab. Biasanya karena memang menonjol di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi penyanyi karena jago nyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu seringnya kita berubah pikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat youtuber terkenal, kita ingin jadi youtuber. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usianya masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar di kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah harus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat tumbuhan, kelebihan ini akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita sukai. Mungkin ada yang suka memasak, menggambar, mengoperasi alat-alat, dan masih banyak kegiatan lainnya. Coba deh, tekuni dan tutup kegiatan tersebut. Mungkin akan menjadi pekerjaan atau cita-cita kita nantinya. Kalau yang suka masak, bisa jadi koki. Kalau yang suka menggambar, bisa jadi desainer. Yang suka memakaikan peralatan, bisa jadi mekanik. Seru kan? Tapi ingat, untuk mencapai cita-cita tidak semuanya memberikan tangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi? Bisa jadi keterbatasan biaya untuk sekolah, cita-cita kita tidak disetujui oleh orang tua, atau masih banyak lainnya. Tapi jangan menyerah. Seperti pengalaman kakak sendiri, kakak terpaksa harus meneruskan belajar kembali bekerja. Kakak tidak mengeluh,
tapi terus berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semuanya, baik belajar maupun bekerja. Alhasil kakak sudah jadi putus sekolah, tapi malah bisa lulus kuliah dengan prestasi yang memuaskan. Jadi, selama kita memiliki kelebihan dan memahami kelebihan dan kekurangan diri kita, pasti bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, jaga kesehatan. Untuk mengatasi tantangan, yang utama kita harus menjaga kesehatan. Kalau sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan dan lebih bersemangat untuk meraih cita-cita. Yang kedua, cari informasi. Jika tantangannya karena keterbatasan ekonomi, teman TC bisa mencari informasi supaya siapa saja yang kiranya bisa membantu teman TC. Misalnya, mencari beasiswa untuk sekolah atau ikut pelatihan. Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau kita cuma nggak disetujui orang tua, coba dengarkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimuliakan oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang menakjubkan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau kamu sendiri sudah terpikir belum cita-citanya apa? Yuk, share di kolom komentar apa cita-citamu dan kalau belum, apa sih yang kamu sukai? Selamat berjuang dan tetap rendah hati ya teman-teman. Tujuan kita, tiga ilmu, raih kita. Sudah disaksikan ya video tentang kakak kita yang ini hampir sama misalnya dengan Bu Ani dulu, tapi Bu Ani alhamdulillah masih bisa lulus SMA. Kalau kakaknya tadi kan tidak bisa sekolah karena apa tadi? Ada halangan belajar. Oh iya Mas Jaya, ayo sini dibantu Bu Ani. Bisa, ayo sini. Bercerita bukan untuk membaca. Ayo Mas Jaya sini. Ayo bisa, ayo. Teman-teman, tadi saya menyaksikan video tentang seorang yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada janji dari orang tua. Dan lulus dengan apa tadi? Dengan nilai yang bagus. Dari mana dia mendapatkan biaya untuk kuliah? Bekerja di Jakarta. Terus sekarang bagaimana kakaknya? Masih meraih cita-cita sebaik. Terima kasih Mas Jaya. Tepuk tangan dong Mas Jaya. Jadi dari video tadi kalian harus bisa mengambil pelajaran. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Sukses itu bukan hanya milik orang kaya. Sukses itu bukan
bukan hanya milik orang yang banyak harta, ya, tapi bisa juga dari orang yang tidak punya, yang tidak bisa membiayai, tapi kalau keinginannya kuat, keinginan dari diri sendiri bisa berhasil, bisa tercapai, bisa sukses. Kalian ingin jadi anak yang nantinya sukses atau tidak sukses? Iya, jadi anak yang sukses. Sukses itu bukan hanya yang banyak harta, bukan hanya yang punya mobil mewah, bukan hanya yang punya sawah yang luas, bukan ya. Tapi selama kamu menjadi orang yang bermanfaat dan dinantikan kehadirannya di masyarakat, itu adalah tanda-tanda orang yang sukses ya. Nek kamu alah anak cakai, aku alah anak cakai, kalian gak boleh kamu. Alah anak cakai, kalian usil lain. Nah, bisa jadi orang sukses apa mboten? Bisa jadi sukses apa mboten? Mboten, karena tidak disukai. Kalau kamu berteman, pengen jadi yang disukai atau yang dijauhi? Nah, karena itu berbuat baiklah dengan temanmu, ya. Apalagi untuk meraih cita-cita, itu kalian harus bersikap jujur. Bersikap apa? Ya, nggak apa-apa. Bisa dengar ya suara Bani ya. Nah, setelah kalian bersikap jujur, kemudian menghadapi tantangan dengan baik, tidak mudah patah semangat. Nah, nanti akan menjadi orang yang sukses. Oke, sekarang dari 2 video tadi, apa yang bisa kamu tangkap pelajarannya untuk menjadi kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang disepakati bersama. Nanti mulai dari awal, ya. Ya, nanti dituliskan ya. Tapi usahakan tidak memakai kata dilarang. Misalnya tadi buat dibilang dilarang buang sampah sembarangan. Diganti kata-katanya menjadi Tidak boleh membagi. jangan menggunakan kata tidak atau dilarang, tapi menyarankan. Berarti menyarankan berarti pakai kata kerja. Iya, jagalah kebersihan. Nah, tidak boleh menggunakan kata ini, ya. Menggunakan kata kerja saran. Jagalah kebersihan, buanglah sampah di tempatnya. Terus datanglah tepat waktu. Terus apa tadi? Jika mendengar azan segera sholat. Terus kusuk dalam beribadah, tidak rame. Terus apa lagi tadi yang tentang kakaknya tadi? Apa? Apa tadi? Meraih cita-cita. Hadapilah tantangan. Jangan tidak boleh memakai jangan ya. Kamu ambil 2, ambil 3, yang lain silakan ke belakang. Masuk. Ambil 2, ya. Ambil 3, yang lain. Ambil 2, yang lain ke belakang. Ambil 2. Kalau sisa
Yang nggak bisa nulis sebisanya ya. Tuliskan apa? Warnanya bebas ya. Nggak harus ya. Tulis namanya, kemudian kelasnya. Hah? Oh di atas, boleh begini, ya, boleh begini, ya bebas. Ini boleh. Tulis nama. Tulis nama, sama kelasnya dulu ya. Ya. Kayak video tadi. Ya, tulis namanya. Iya, nama, kemudian kelasnya. Terus, nanti pelajaran apa yang kamu bisa ambil dari video-video yang Duani sampaikan tadi. Nah, yang pertama tadi video tentang hidupnya tadi. Jadi, kamu bagaimana? Iya, diceritakan boleh, diberi nama ya boleh. 1, sayangi orang tuamu. 2, belajarlah dengan sungguh-sungguh. 3, jangan ngantuk di sekolah. Loh, boleh tadi boleh bilang. Boleh bilang jangan ngantuk di sekolah. Ya, ada ini. Betul. Kata-kata tentang video yang tidak menggunakan kata. Mantap. Ya. Boleh kan mengucapkan namamu tadi ya. Sayangilah orang tua. Sudah selesai semuanya? Belum ya. Coba Wani minta satu anak untuk membacakan hasil dari apa tadi? Dari kesimpulan video yang telah kalian lihat. Pelajarannya apa saja? Apakah bisa dilaksanakan di kelas kita? Apakah nanti bisa menjadi kesepakatan bersama di kelas kita yang harus kita taati, kita patuhi, dan kita lakukan bersama. Coba Mbak Naura, ya silakan maju dibacakan untuk hasilnya. Nanti yang lain boleh menambahkan untuk kesepakatan bersama yang tentunya bisa bermanfaat di kelas agar bisa lebih tertib, rapi, dan baik. Bacakan. Satu, belajar dengan sungguh-sungguh. 2, sayangilah orang tuamu. 3, raihlah cita-citamu sampai ke ujung. Video 2, 1, bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. 2, jangan patah semangat untuk meraih cita-citamu. 3, kita harus selalu semangat apapun rintangannya. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Naura. Tadi ada yang mendengarkan dan mau evaluasi ya. Masih apa tadi? Tadi mau bilang ke Mbak Naura tadi apa? Ada yang salah? Ada yang salah? Nah, coba didengarkan, dibacakan sekali lagi ya. Perhatikan. Video 1, belajar dengan sungguh-sungguh. 2,
sayangilah orang tuamu. 3. Raihlah cita-citamu sampai berujung. Video 2. 1. Bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. 2. Jangan patah semangat untuk meraih cita-citamu. 3. Kita harus selalu semangat apapun rintangannya. Iya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan atau mengurangi? Apa bedanya? Mau mentor? Tidak. Tadi Mbak Naura sempat membacakan yang video kedua. Iya. Betul. Kenapa nggak berani bilang tadi ya? Malu. Gak apa-apa ya. Tadi yang kedua, jangan patah semangat untuk meraih cita-citamu. Berarti diganti bagaimana? Berarti diganti bagaimana kata-katanya? Bagaimana? Betul. Raihlah cita-citamu dengan semangat. Itu ya. Terima kasih Mbak Naura, tepuk tangan. Terus Mas siapa ini? Mas Najib. Ya. Aska ya, dibacakan Mas Aska ya. Oh ya udah, sekarang aja. Dibacakan itu aja. Aku jawabnya gitu. Oh iya dong. Ya, Andra. 1. Sayangilah orang tuamu. 2. Buang sampah pada tempatnya. 3. Sayangilah orang tuamu yang berjuang untuk menyekolahkanmu. 4. Berkata sopan kepada guru. 5. Raih cita-citamu. 6. Tidak boleh mengejek nama Oh orang tua. iya. Dan tidak dibacakan karena ada kata tidak itu ya. Tadi ya, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Aska. Jadi kita sepakat untuk selalu menyayangi orang tua. Sepakat untuk belajar sungguh-sungguh. Sepakat untuk meraih cita-cita. Sepakat untuk apa tadi? Lagi membuang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 2 kali. 3 2 kali ya. Ya. Terima kasih. Hari ini kita telah membuat kesepakatan kelas agar nanti kelas kita bisa menjadi lebih tertib dan aman. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dikumpulkan dengan tertib ke meja paling depan. Boleh istirahat dengan tertib ya. Di meja paling Teleponnya Vika ya. Kita bawa bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karangasem 3, selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menghadiri acara hari ini, yaitu diseminasi disiplin positif yang akan saya sampaikan. Saya adalah Kepala SDN Karangasem 3 bernama Ibu Ani Sulisnyanisi. Saya CGP Komisi Angkatan 11 yang melaksanakan tugas di CGP Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu, untuk mengawali acara sosialisasi diseminasi disiplin positif hari ini, saya mempunyai 3 pertanyaan tematik. Monggo Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju Pak saya. Oh, setuju. Nyuwun sewu Bapak, monggo diungkapkan alasannya. Ya, kalau menurut saya dari sekian puluh tahun sebagai guru, kalau anak itu tidak dihukum, rasanya mereka tidak ada pelajaran. Dalam arti hukuman itu tidak fisik, tapi anak itu diberi hukuman disiplin. Misalnya disuruh menulis sekian puluh, misalnya saya tidak mengulangi perbuatan, itu perbuatan yang negatif itu sampai 10 kali atau 20 kali gitu. Jadi hukuman tidak harus seperti fisik dipukul atau apa, tapi diberi hukuman supaya mereka tidak mengulangi perbuatan yang salah. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Toto atas jawabannya. Menurut Pak Toto, hukuman memang bisa mendisiplinkan anak, namun tidak harus dengan hukuman secara fisik. Nah, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa mboten Bapak? Ibu? Setuju, ya Pak Pur, monggo diungkapkan alasannya. Terima kasih. Alasan saya untuk hukuman untuk kebersihan itu kan termasuk kesehatan. Jadi hukuman yang sifatnya mendidik kan tidak masalah. Oke, terima kasih Pak Pur yang telah menyampaikan bahwa hukuman positif untuk membersihkan halaman sekolah itu malah dapat menunjang kesehatan anak-anak. Untuk pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Monggo Bu Yuli diungkapkan alasannya. Menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan penghargaan itu anak akan merasa percaya diri, lebih percaya diri, kemudian memotivasi siswa untuk lebih berprestasi. Dan maaf untuk poin yang pertama dan kedua mungkin saya agak berbeda, karena hukuman itu belum tentu bisa mendisiplinkan anak, karena dengan dihukum beberapa anak justru akan merasa diri dan melabeli diri bahwa oh dia itu memang bandel, seperti itu salah satunya. Saya rasa itu saja pendapat saya. Terima kasih Bu Yuli. Ya, untuk Bu Yuli, poin 1 dan 2 itu kurang setuju ya, karena nanti anaknya malah cenderung merasa aku yang nakal, aku yang salah, sehingga kayak minder kan ya Bu, minder, takut dan rasa yang lainnya. Terus untuk yang ketiga tadi setuju. Yang ketiga setuju, karena dengan memberi penghargaan anak yang mungkin paling pintar, paling aktif itu bisa meningkatkan belajar anak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu,
untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, tadi pagi saya telah menyampaikan kepada anak-anak bahwa untuk disiplin positif itu memang sebaiknya untuk motivasi dari diri sendiri, bukan karena rasa takut nanti dihukum sama bapak ibu guru atau agar diapresiasi, oh ini saya pintar, saya disiplin, seperti itu. Jadi disiplinnya dimulai dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu memberikan hukuman pada murid keliling lapangan atau berdiri di depan kelas dan lain-lain? Terus, apakah hukuman tersebut mampu mendisiplinkan siswa? Pernahkah membuat Bu? Ayo lari keliling lapangan, ya kan? Pernah. Terus bagaimana dengan anaknya, Bu? Semakin disiplin atau malah sakit hati karena dihukum? Tergantung anaknya. Yang anaknya bandel, kadang-kadang ada anak yang bisa diberikan hukuman seperti itu karena dia besoknya akan berubah. Tapi ada anak yang diberi hukuman seperti itu, malah dia merasa rendah diri. Oh iya. Tapi ada pula anak-anak yang membutuhkan apa ya, yaitu tadi motivasi, pujian, memang itu kayaknya yang lebih baik untuk membuat anak itu lebih disiplin. Jadi memang disiplin itu dari kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri. Oke, terima kasih, luar biasa Bu Yuli jawabannya ya. Saya sendiri juga pernah melakukan, ayo lari keliling lapangan. Nah, niatnya kita adalah agar anak disiplin dan besok tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tapi benar kata Bu Yuli tadi bahwa setiap anak memiliki isi hati yang berbeda, menanggapi yang berbeda. Kalau anak yang istilahnya gatel, mungkin setelah dihukum besok tidak akan mengulangi lagi. Tapi begitu anaknya itu sakit hati, alhamdulillah ada yang seperti itu juga. Ya, jadi tergantung dari sifat anaknya. Nah, Bapak Ibu, ini secara naluriah manusia itu memang cenderung untuk menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid dalam kondisi tertentu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dampak pemberian hukuman yang mungkin kita lakukan, saya lakukan kepada anak-anak. Mereka bisa menyebabkan rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi yang negatif. Kalau cara Jawanya nggak terima gitu ya. Nah, yang kedua, cepat merasa lemah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras untuk menghindari rasa sakit itu. Jadi ini adalah dampak eksternal ya, dampak dari luar. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin pernah saya lakukan sendiri dan Bapak Ibu lakukan. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kesalahan yang anak-anak lakukan. Tapi kalau konsekuensi itu kadang bisa untuk menebus kesalahan yang pernah anak-anak lakukan. Nah, di sini ada dua pilihan, hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau tadi ada yang disebutkan Pak Toto ya, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu adalah termasuk hukuman karena terlambat dan mencatatnya itu kan istilahnya tidak ada kontak ya, tidak ada hubungan untuk melaksanakan dan hukumannya itu. Kemudian yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Beda dengan yang terakhir ya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena di pelajaran PJOK memang ada kegiatan untuk lari ya. Jadi itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau terlambat hadir di sekolah itu kan prakteknya di sekolah. Kalau terlambat di pelajaran PJOK lari, nah itu sudah merupakan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up ya Pak, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Beda lagi kalau murid diminta untuk
ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama anak-anak tadi. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Karena itu kita lebih memunculkan kesadaran diri ke anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu cenderung Bapak Ibu guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu diskusi bersama dengan anak-anak, disepakati bersama. Nah, ini memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Karena anak-anak merasa kalau orang Jawa jika nih, oh berarti aku ikut serta dalam membuat keyakinan kelas. Baiklah, nanti saya juga akan berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya adalah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga setelah melakukan kesalahan dan memperbaiki, bisa kembali ke kelompok lagi, ke dalam teman-teman sekelasnya lagi. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang bisa berbuat kesalahan. Nah, itu nanti kita akan bilang kepada siswa agar anak-anak tidak terlalu merasa bersalah. Ya, Bapak Ibu guru itu pernah bersalah. Namun kita akan mencari solusi agar kesalahan itu bisa tidak terulang lagi. Nah, Bapak Ibu ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kalau dulu saya itu masih tipenya penghukum ya Bapak Ibu. Kalau ada anak yang terlambat, anak tidak mengerjakan PR, itu saya hukum. Nah, sekarang setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya berusaha untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita di posisi penghukum, membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Nah, mungkin murid yang pendam atau agresif, untuk sifat murid yang berbeda-beda. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini seperti kita, walah, kok ngono, guru didukani kepala sekolah nih, Pak guru didukani kepala sekolah nih, kamu kok gak disiplin. Nah, itu adalah salah satu contoh posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah Bapak Ibu tentunya kalau sudah dekat dengan anak seperti teman, nah itu anak-anak juga akan merasa nyaman. Tapi nanti dampaknya murid itu tidak bisa mandiri dan tidak bisa memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya. Untuk pemantau itu biasanya seorang guru akan mengaitkan kesalahannya dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi misalnya, kamu kok terlambat, ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan seperti ini. Nah itu berarti Bapak Ibu berada di posisi sebagai pemantau. Nah ini Bapak Ibu posisi yang paling baik kita lakukan sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebagai manajer. Manajer itu bukan hanya kepala sekolah, tapi pemimpin pembelajaran di dalam kelas pun bisa memposisikan sebagai manajer, yaitu membuat murid terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Nanti akan berdampak positif kepada anak, yaitu menumbuhkan motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang baik ini. Bukan karena hukuman atau imbalan, tapi karena kesadaran diri
sarapan paginya ini akronim ya, bukan untuk sarapan pagi yang sebenarnya. Seperti yang sudah kita laksanakan, yaitu kebiasaan sarapan pagi. Salam, ramah, sopan di pagi hari. Nah, seperti jadwal tiket yang telah saya berikan, itu saya berharap untuk yang tiket di pagi hari itu bisa standby di depan, nanti menyalami anak-anak, kemudian melaksanakan pembiasaan seperti yang ada di kantornya, mulai dari Kamis sampai dari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau untuk Senin kan upacara, dan hari Jumatnya untuk senam. Nah, kebiasaan sarapan pagi ini untuk menumbuhkan disiplin positif dari anak-anak agar nanti terbiasa mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal, kemudian bersikap ramah dan juga sopan santun kepada orang yang lebih tua, juga sopan santun kepada teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan untuk diseminasi disiplin positif. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pada khususnya pada Bapak Ibu guru dan pada anak-anak didik kita pada umumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dulinda Haryani, pengawas dari Korbin Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi. Saya telah menghadiri pemaparan disiplin positif yang dipaparkan oleh Ibu Ani Sulistyo Ningsih, Kepala Sekolah SDN Karangasri 3, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Acara berlangsung dengan baik dan lancar. Saya tertarik sekali dengan program sarapan pagi sebagai akronimnya, yaitu salam, sapa, sopan di pagi hari yang telah dilaksanakan di sini. Jadi akronim dari sarapan pagi itu adalah salam, sapa, sopan di pagi hari. Jika pembiasaan literasi pagi dengan doa bersama, juga ada penyanyikan lagu nasional dan daerah, hafalan surat pendek dan Asmaul Husna sebagai pembiasaan bisa berdampak positif dan bagi peserta didik untuk masa depannya. Jadi kami berharap dengan sarapan pagi akronimnya yang tadi, SDN Karangasri 3 lebih akan berprestasi lagi. Semangat untuk Bu Ani dan salam sehat, sukses selalu dalam memimpin SDN Karangasri 1. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya tentang materi yang disampaikan oleh Bu Ani Sulistyo Ningsih. Saya sebagai guru kelas 3 menanggapi bahwa materi yang disampaikan itu untuk pembinaan terhadap siswa. Tapi menurut saya murid itu tergantung dari lingkungannya. Jadi kita bagaimana cara membinanya siswa itu, karena lingkungan sekolah itu sangat menentukan bagi perilaku dari anak. Jadi kalau misalnya dari di SD Karangasri 3 sini untuk pemberian pembinaan atau hukuman terhadap anak itu beda dengan lingkungan misalnya di SD Negeri Margomulya 1 atau di SD Negeri Palem atau di SD Karangtengah, itu beda. Jadi ya kita memberikan pembinaan terhadap siswa itu sesuai dengan lingkungan atau perilaku dari anak. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani Lestari, guru kelas 2, akan memberikan sedikit testimoni saya tentang berbagai praktek baik yang diberikan oleh Bu Ani tadi. Sangat bermanfaat untuk saya.
saya, karena selama ini saya masih menerapkan, sesekali masih menerapkan memberikan hukuman ke siswa. Karena saya pikir misalnya mereka itu tidak mengerjakan PR atau yang lainnya mengerjakan tapi dia lari-larian ke sana sini, dengan saya berikan hukuman untuk menulis sebanyak mungkin itu akan memberikan efek jera. Ternyata itu memang untuk sementara waktu mereka akan berubah, tapi tidak menjamin selamanya, karena ternyata hukuman itu tidak memberikan perubahan yang efektif. Jadi memang yang lebih baik ternyata itu adalah menumbuhkan kesadaran yang keluar dari dalam diri mereka sendiri. Jadi kalau kesadaran itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, nanti insya Allah mereka akan berubah karena memang mereka sadar. Jadi itu lebih baik daripada memberikan hukuman yang selama ini saya terapkan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru olahraga kelas 1 sampai kelas 6, masalah hukuman itu menurut saya harus ada. Itu kalau ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran tidak perlu. Permasalahannya apa? Tanpa pelanggar, tanpa dihukum, anak-anak itu tidak ada perubahan. Terus masalah hukuman itu kan menurut kemampuan anak-anak, jangan terlalu diforsir. Minimalnya nanti anak-anak bisa ada perubahan. Kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.